Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Yusuf SEMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Bisnis Retail yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan presentasi kelompok ini dengan tepat waktu. Kami dari kelompok 8, Pendidikan Bisnis Kelas A tahun 2020, ingin mempresentasikan mengenai chapter 13 dengan judul Membeli Barang Dagangan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Merchandise Buying. Oke, saya tidak sendiri, saya di sini bersama teman-teman saya. Yang pertama itu ada Hanifah Ananda Putri dengan NIM 1707620022. Dan yang kedua itu ada Habibul Karim dengan NIM 1707620056. Yang ketiga itu ada saya sendiri, Cahyaning Tias Meri Nugraheni dengan NIM 1707620045. Dan yang keempat ada Arya Wiguna dengan NIM 1707620074. Oke, yang pertama ini kita akan membahas manajemen barang dagangan. Manajemen barang dagangan itu terbagi ada 4 ya. Gimana cara kita mengelolanya? Yang pertama itu mengelola proses perencanaan barang dagangan. Ya iya, kalau misalkan kita memanajemen ya pasti kita melakukan perencanaan terlebih dahulu. Yang kedua itu membeli barang dagangan. Setelah kita tadi melakukan perencanaan, kita pasti membeli barang dagangan kita yang mau kita jual, yang mau kita retail. Yang ketiga itu ada harga eceran. Harga eceran iya, yang pasti kita sebagai penjual, kita mengikuti harga eceran pasar. Yang keempat itu ada bauran komunikasi retail. Di poin keempat ini, di mana kita tuh sebagai produsen, kita memikirkan bagaimana komunikasi yang baik, komunikasi dagangan kita itu dengan konsumen. Dan di slide ini ada alternatif merek. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama merek nasional, itu produsen sendiri yang buat, dan yang kedua itu ada private label toko merek. Nah, yang pertama itu merek nasional produsen itu dirancang, diproduksi, dan dipasarkan oleh vendor dan dijual oleh banyak pengecer. Yang kedua itu ada private atau label toko merek, itu dikembangkan oleh pengecer dan hanya dijual di gerai pengecer. Jadi dia sifatnya itu private gitu. Jadi nggak dijual secara global atau skala nasional. Yang ketiga itu ada pendekatan branding pengecer. Itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu mirip dengan merek nasional. Pengecer menggunakan nama mereka untuk membuat label pribadi untuk barang dagangan. Yang kedua itu ada The Gap, itu Victoria's Secret, itu menggunakan pendekatan merek keluarga, di mana semua merchandise private label itu diasosiasikan dengan namanya. Yang ketiga itu ada Messi, itu menggunakan pendekatan portofolio, di mana portofolio merek private label ini dengan berbagai jenis barang dagangan. Itu ada Charter Club, ada First Impression, ada Green Dog, ada INC, ada The Seller, and ada Tools of the Trade. Nah, selanjutnya ini ada kategori merek pribadi. Itu yang pertama itu ada premium, di mana premium ini sebanding, bahkan lebih unggul kualitas merek manufakturnya dengan penghematan harga yang sederhana. Yang kedua itu ada peniru. Peniru ini meniru merek produsen dengan penampilan dan kemasan dianggap sebagai kualitas yang lebih rendah. Ditawarkan dengan harga yang lebih rendah juga. Jadi peniru ini tuh
cuma mereknya tuh niru, terus dia buat, habis itu dijual dengan harga rendah. Ya namanya juga peniru. Ya kan? Terus yang ketiga itu ada merek eksklusif. Itu dikembangkan oleh vendor merek nasional dan dijual secara eksklusif oleh pengecer. Ya, karena di merek eksklusif ini sebagai pedagang, sebagai penjual, sebagai produsen, kita itu nggak bikin merek sendiri. Jadi itu ada vendor yang membuatkan, terus dari vendor itu menjual ke pengecer ya ke kita itu dengan harga yang cukup murah. Yang keempat ada merek umum. Nah, di merek umum ini ada targetkan segmen yang peka terhadap harga dengan menawarkan produk tanpa embel-embel dengan harga diskon. Jadi di merek umum ini si vendornya ini tuh melakukan bukan monopoli harga gitu. Jadi dia tuh menawarkan dengan harga tinggi tapi nggak ada diskonnya, tapi tetap laku kayak gitu. Oke, next. Selanjutnya di sini ada merek eksklusif, yaitu contohnya retailernya itu ada Walmart, dan desainernya ada Mary Kate and Ashley Olsen. Produk kategorinya yaitu ada apparel and accessories, lalu produk name-nya itu Mary Kate and Ashley. Next. Nah, di sini ada merek nasional atau label pribadi. Di sini mereknya ada, contohnya ada Dove, Unilever, Lux, sama Walls, Vaseline, dan lain sebagainya. Label nasional, yaitu keuntungannya ada 5, yaitu ada membantu pengecer membangun citra dan arus lalu lintas mereka. Lalu yang kedua ada mengurangi biaya penjualan dan promosi, lebih diinginkan oleh pelanggan. Pelanggan melindungi pengecer yang menjual barang dagangan bermerek. Lalu yang terakhir ada dorong beberapa di risiko keuangan vendor. Lalu kekurangannya sendiri yaitu ada margin lebih rendah, rentan terhadap tekanan persaingan, batasi fleksibilitas pengecer. Selanjutnya ada label pribadi, keuntungannya yaitu merchandise unik tidak tersedia di outlet kompetitif, lalu ada eksklusivitas, meningkat loyalitas toko, sulit bagi pelanggan untuk membandingkan harga dengan pesaing, dan margin yang lebih tinggi. Kekurangannya sendiri yaitu memerlukan investasi yang signifikan dalam desain, sumber manufaktur global. Lalu ada perlu mengembangkan keahlian dalam mengembangkan dan mempromosikan merek, tidak dapat menjual barang dagangan berlebih, dan yang terakhir biasanya kurang diinginkan oleh pelanggan. Lalu di sini ada keputusan membeli merchandise merek nasional, yaitu keputusan pembelian pakaian atau aksesoris fashion, yaitu 5-6 kali setahun, berbulan-bulan sebelum pengiriman, tahan open to buy atau OTB untuk item baru dengan perubahan mode. Lalu keputusan membeli barang pokoknya yaitu lebih jarang dan pengisian terus-menerus. Lalu bagaimana bertemu dengan vendor nasional? Yang pertama, pusat pasar grosir, pasar nasional New York, dan pasar regional seperti Dollars, Atlanta, Miami, London, Milan, Paris, dan Tokyo. Yang kedua, pameran dagang. Pameran buku Frankfurt, pameran elektronik konsumen Las Vegas, pertunjukan Super Atlanta untuk alat olahraga. Yang ketiga, pertukaran internet, pertukaran retail seluruh Indonesia. Yang keempat, vendor pertemuan di perusahaan Anda. Next. Proses pembelian merek nasional. Yang pertama, bertemu dengan vendor. Mendiskusikan performa merchandise vendor selama musim sebelumnya.
meninjau penawaran vendor untuk musim mendatang, dapat memesan untuk musim mendatang. Dan terakhir, terkadang mereka tidak membeli di pasar tetapi meninjau merchandise kembali ke kantor mereka untuk berdiskusi dengan tim pembelian sebelum bernegosiasi dengan vendor. Sumber barang dagangan. Setelah keputusan dibuat tentang apa dan berapa banyak barang dagangan label pribadi yang akan diperoleh. Yang pertama, perancang mengembangkan spesifikasi. Yang kedua, departemen sumber mencari produsen, menegosiasikan kontrak, dan memantau proses produksi. Yang ketiga, gunakan lelang terbalik untuk menempatkan label pribadi berkualitas barang dagangan dengan harga murah. Sumber barang global. Biaya terkait keputusan sumber global. Fasilitas produksi terpencil di negara berkembang dengan biaya tenaga kerja rendah. Fluktuasi mata uang asing, tarif, waktu tunggu yang lebih lama, peningkatan biaya transportasi, biaya usang, dan biaya penyimpanan persediaan dari persediaan yang lebih besar. Masalah manajerial. Kontrol kualitas, waktu ke pasar, faktor sosial politik. Sulit untuk manajemen rantai pasokan kolaboratif berdasarkan lead time yang singkat dan konsisten, hak asasi manusia dan pekerja anak. Lalu ada negosiasi dengan vendor, komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan ketika dua pihak memiliki kepentingan yang sama dan bertentangan. Selanjutnya ada negosiasi yang efektif. Yang pertama itu memiliki setidaknya banyak negosiator sebagai vendor. Yang kedua, pilih tempat yang baik untuk bernegosiasi, tempatnya yang strategis dan aman. Yang ketiga itu waspadai tenggat waktu yang sebenarnya, itu deadline. Yang empat ada pisahkan orang dari masalah. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan seorang untuk bernegosiasi, itu jangan kayak suatu masalah dibawa-bawa gitu. Terus yang kelima itu bersikeras pada informasi yang objektif. Selanjutnya ada temukan opsi untuk keuntungan bersama, biarkan pihak lain yang berbicara. Selanjutnya ada mengetahui seberapa jauh untuk pergi, jangan membakar jembatan. Yang terakhir, jangan berasumsi. Selanjutnya ada blok membangun kemitraan strategis. Yang pertama itu saling percaya antara dua belah pihak. Yang kedua itu komunikasi yang terbuka. Yang ketiga itu tujuan bersama. Jadi dalam mencapai suatu itu harus memiliki tujuan yang bersama. Dan yang terakhir itu komitmen yang dapat dipercaya. Selanjutnya ada membangun hubungan kemitraan. Diskret, yaitu satu pembelian sekaligus, terus fokus jangka pendek pada harga, terus negosiasi menang kalah, terus diatur oleh kontrak. Terus yang bermitra itu yang pertama itu antisipasi masa depan, yang kedua jangka panjang, ketiga mempertimbangkan semua elemen, yang keempat kolaborasi menang-menang, dan yang terakhir itu diatur oleh kepercayaan. Penolakan untuk bertransaksi, yaitu pemasok dan pengecer memiliki hak untuk bertransaksi atau menolak untuk berurusan dengan siapapun yang mereka pilih, kecuali jika untuk mengurangi persaingan. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan menggambarkan tindakan sukarela yang diambil oleh perusahaan untuk mengatasi dampak etika, sosial, dan lingkungan dari operasi bisnisnya. Perdagangan yang adil adalah gerakan yang bertanggung jawab secara sosial yang memastikan bahwa produsen menerima harga yang wajar untuk produk mereka. Oke, terima kasih semua yang udah mendengarkan presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.